Tapi sekarang malah saya jadi PNS. Loh. PNS itu pegawai notosan. Oke guys, kita kembali lagi di channel Kru Sound System Jepara. Masih kita di acara interview dari Bos Lulu JMS Audio. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Ipul. Gimana Mas Ipul? Mau tanya frekuensi mid low itu pasnya di berapa frekuensi? Nah, pertanyaan masuk ini. Frekuensi mid low. Wah, itu Berarti kuping. frekuensi mid low itu tertera di 15 ya? Kayaknya ya, 15 ini berarti. 15. Pertanyaannya di box 15. Iya. Oh, speakernya bukan frekuensi. Oh, frekuensi kerja. frekuensi kerja. Frekuensi kerja. Di crossover. Oh, frekuensi kerja itu kita tuh punya apa ya? Masing-masing pemilik sound tuh punya kunci-kunci masing-masing. Kalau saya sendiri mid low-nya itu di 150 ke atas lah. Sampai berapa sih? Sampai 500. Sampai 100 lah. Ya, 150 yang paling bawah. Nah, itu. Tapi kadang mid low kalau tidak cross point-nya tidak ketemu, nanti malah mengganggu, ya, mengganggu, canceling. Itu kalau gini ya, menurut saya itu tergantung boxnya. Tergantung boxnya kita menentukan cross point-nya di mana itu tergantung suara dari boxnya. Kalau memang boxnya itu mengcover suara rendahnya itu di 100 Hz, bisa mengcover di situ ya. Kita kembali ke suara speaker dari 15 inch-nya. 15-nya kuat nggak mengcover frekuensi seperti di situ kan. Setiap pemilik sound punya trik beda-beda. Gitu. Makanya kadang kalau ditanya ya kita patokan di kuping sama peralatan. Kalau memang pengen jelasnya sih, pengen tahu frekuensinya boxnya itu di mana sih, memang dicek dengan alat. Ya, harus ada. Dengan RTA analisa. Kalau pengen tahu detailnya, pengen detail. Kita kan bisa dicek tanpa aksesoris. Katakanlah lawaran dari dipping noise dari power ke box. Setelah itu kita baru bisa menentukan cross point-nya di mana. Begitu. Tuh Mas Ipul jawabannya. Jadi beda-beda, setiap box sound beda-beda. Box, terus juga speaker power itu punya karakter masing-masing. Itu jawabannya Mas Ipul. Kalau pengen detail, pengen tahu, beli RTA, juragan RTA atau kita ngecek bareng-bareng. Nah, kita RTA sama-sama. Ntar dibantu sama Mas Pung, Mas Lulu. Nah, ya beli siap. kan sekarang di Bandung sering ke toko-toko elektronik, tuku Mas Ipul. Kalau bisa perwakilan dari CBS ada yang beli RTA 1 saja. Biasanya harganya berapa Mas Pung? Kira-kira kalau mic-nya yang biasa, kalau yang Behringer itu sekitar 1 jutaan. Kalau ada yang second sih malah lebih murah. Enteng lah, mandor triplek. RTA interioran RTA saja, ntar laptopnya milik teman siapa, enggak apa-apa, punya saya juga ada. Terus untuk soundcard-nya kita pinjam dulu, enggak apa-apa. Yang penting kita untuk sebelum ngecek bareng-bareng siap. Konco iso saling membantu. Nah, itu jawaban pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Mas Ipul, biduan sing paling ayu tur apik iku sapa nang Jepara? Saya menurut kok biduan. Marai jarang main orkes. Nah, itu bingung. Berarti speknya Mas Lulu itu enggak di orkes. Jarang main orkes. Nek ditakoni band sing rada apik, Iku mungkin ngerti. Saya khawatir nek main orkes iku kru udah mabuk. Iku masalah. Terus yo bose iki rapate tahan rombonge video.
Nyebut terus malah. Nyebut terus. Astagfirullahaladzim. Rada mengganggu iman soalnya Nah, itu. Jadi Ya. jawabannya iku, Mas. Orang ada jawaban Ada nih. jawaban. Jawabannya Takut tujuan bingung. bingung. Soalnya jawabannya ya iku ora ngerti, perkorone ora tau main dangdut. Nah, Seringnya kami ben-benan akustik. Ben-benan akustik sama rebana. Nah, itu Pengajian. pengajian itu. Malah nek pengajian terus suweneng. Berarti nganu Mas, dan langsung takok ya Mas. Iya. Berarti kiai sing paling jas nek Jepara sama Mas. Sing lagi trending. Trading yo Yinasikin. Oh, Abah tetep Monas. Abah Nasikin. tetep yang menjadi Mahmud Senggol. idola. Kalau yang pengen tahu Abah Nasikin ntar tak sertakan fotonya ya. Midiyo. Yo, kamu ya beterno ora. Iku kuran. Megi dari wong. Arek yo ndok kono. Ayo. Mbok iku tangi malah. Aku yuwe dhewe ngeses teh. Oke, Oke. kita lanjut ke Kembali. pertinyi ini. Pertinyi ini. Pertinyi ini. Kembali Ya. ke HP. Kembali ke HP ini. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Zainal Tepos. Oh, Zainal. Mas Zainal nih. Selama live tantangan paling susah mixing hiburan apa, Mas? Ya, hiburan kan Selama live itu saya itu tanjidor. Oh, Tanjidor kotek. Nah, itu bingung. Kotek. Pada waktu kemarin itu sedang booming itu kotek. Tongtek. Tongtek. Tongtek, Iya, orang masuk kotek. Tanjidor ya tongtek. Nah, tongtek. Itu karena peletakan mic itu loh yang di bass drum itu loh. Itu kan nggak ada bolongannya. Nah, itu bisa sharing ya, Mas. Nah, itu Aku bingung. Penempatan tak taruh tengah. Kadang pemainnya lenggok-lenggok gini, jadi mic-nya kadang Bisa. nggak kedengeran. Posisinya itu kan mic sama mikanya itu kadang kan geser-geser. Nah, itu kadang komplainnya situ, Mas banter ke. Nah, itu padahal dia posisi pas noleh gini. Nah, judulnya kok noleh. Berarti nganu ya, Mas. Nah, Itu Tanjidor yang berjalan atau yang di atas panggung? Yang di atas panggung. Oh, yang di atas panggung. Oh, oh enggak pakai stand loh. Pakai stand sih biasanya. Oh, sekarang sudah pada Pakai pakai stand. stand. Oh, pada waktu Dulu ya. dulu Oh. masih digendong. Tapi ya itu tadi mikanya nggak ada bolongannya. Itu Iya, bingung iya. itu. Nah, itu Itu makingnya saya juga pernah mengalami seperti itu. sumbernya itu kan nggak bisa di cover secara maksimal makingnya. Yang saya herankan ki malah lucu maneh. Iki sing nyeteli sing tongtek sing blum. Nah, Belum wadah iwake. ada Pak Rugi nongtak. Sing rada pusing nek kono kadang pertanyaane ngene, Mas. Belum sing iki suarane kaya kendang dung dung. Nah, sing iki kanggo bass drum suarane iso deg deg. Terus tak pikir mentahe piye ditabur dung dung. Lah kok njaluk muni nih kaya bass drum. Kan aku tuh gale pusing ya tadi lebih sumbernya A, metune yo A. Iya. caranya nyeteli blok ben kayak bass drum piye. Nah, itu. Sampai pengalaman ya, sampai ada komplain ini seperti ini. Neng Sony A kayak iso kok, blongku suaranya iso kok bass drum. Sony sopo? Ini wong iki. Oke. Di dulu alatnya sih, mereka membawa DM5. Ya. Makno. Makno mikir tak kok tak bawa mabluk. Tahu lawaran ya udah bisa. Aduh. Lawaran. Memang pengalaman. Pengalaman yang Bener. sangat memusingkan. Pengalaman pokoknya nyeteli sejenis alat itu. Wah, nek kayak wayang aja ringan. Nah, alat itu serada mumet memang. Podo ya berarti Waduh, ya. ya, itu paling kendala itu. Kendala itu. Itu jawabannya Mas Zainal itu. Paling memusingkan. Nah, kita iklan dulu ya. Nah, kita saksikan iklan yang melewat berikut ini. Kita jangan kemana-mana. Cek itu. Oke, welcome back. Kembali lagi ke channel Kruson System Jepara. Masih interview bersama Bos Lulu CMS Audio. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Anam nih. Mas Anam AN Audio yang soalnya dipegang Cak Bokir kemarin. Oh, itu. Iya. Oke. Pertanyaannya, pertama kali ngerental ke sound iku gunake speaker berapa biji, Mas? Tor berapa inci? Itu pertama ya, tadi sudah saya Sudah dijawab saya tadi ya? ceritakan. Itu berarti 15 in satu kali apa? Kali satu, Kali 1, 12 kali 1. 12 kali 2 Kali dua. plus Twitter main 2W.
itu Oh, dulu. pakai 15-an belum mempunyai 18 Nah, berarti. itu aja mainnya pakai paliser, belum ada cross dulu. Yo Cik, ajar-ajar lah ya, kita semua itu dari pemula sampai belajar dan belajar itu baru bisa. Waduh, wae. Jadi walaupun alat seperti itu ya kan, ya Mas, tapi bisa main terus dipercaya orang, yang rasanya gimana? Udah seneng ya? puas sekali, suatu kepuasan tersendiri itu. Oh ya gitu, berarti Oh, alatnya jawabannya ya tidak harus alat mewah, yang penting itu bisa membawa diri kita itu puas gimana. Orang lain puas berarti Kita kita juga tambah puas. puas. Ya, Tambah puas. itu adalah semua keruson, semua engineer itu seperti itu. Kalau penyewa itu puas, pasti kita juga Pasti puas. Ya, Mas, betul. tambah Itu- puas. tambah puas. Itu memang kalau ada kata-kata Mas sonmu enak. Wah, puasanya kok ngumpul awal langit. Itu hanya kata-kata itu. Kata-kata itu sudah membuat Ya, itu pertama kali. Tapi pernah nggak Mas mengalami pengalaman ya? Sebelum main aja sudah ada kata-kata seperti Mas, hati-hati lah Mas, soalnya nggak enak tak potong. Menurutku membawa ke kita down atau memacu kita untuk semangat untuk nyeteli semakin teliti. Wah, itu suatu tantangan. Kalau kita memang masalah tantangan itu, kita harus apa namanya berpikir lebih ekstra. Memang itu kalau kita suka orang yang penyuka Masih kritik tantangan, dulu ya. ya, itu harus, wah berarti kita harus belajar biar supaya tidak komplain. Nah, Ya, seperti itu. Jadi intinya engineer Mas Lulu termasuk kan engineer ya kan, bukan hanya bos tapi dia juga operator ya sound. dulu pernah gitu kan. jadi ya angkat junjung juga. Jadi intinya itu setiap engineer pasti ingin suaranya itu disukai orang yang pertama, terus pengennya itu menghasilkan suara yang bagus Ya, untuk dinikmati orang. Tidak mungkin ada seorang operator itu membuat jelek soundnya atau membuat wah soundku ben elek lah rak buta wae Intinya bosku wae. ojo minder. Kan. Ojo minder. Jadi walaupun perangkatmu biasa sederhana, PD, seperti punya saya perangkatnya sederhana, masih kalah dengan teman-teman yang lain. Nah aku eling, Nah, aku pernah nyetel sound Mas Lulu. pernah jadi operator. Digawe crossover Jawa. Nah. Aku nggone crossover Jawa. Ora merek wis ora merek opo iku. ora merek ya. Ngono ya, kok mereknya RDW. Iya, iya. Mereknya RDW. RDW. Rakitan dhewe. Jadi, pernah juga jadi kru CMS. 1 bulan ya Mas. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak pengalaman ya. 1 bulan Bagi dikontrak. rezeki sama teman itu. Ngentekake jobku 1 bulan Mas. Tak jobnya ora tau iso. Pusing. Ora ono tune kebak padha. Tabrakan. Waktune tabrakan sakingan. Nek seandainya kosong bisa. Sampai sekarang pun bisa. Siap. Kembali lagi. Kembali ke pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Dani Pandul. Nah, iki lakone. Pak Jul rak kena carry. Kena carry. Takon ora. Kita ini Jul kowe. Iki ono omah. Kowe tunggale tak grebek. Lah iya. Urute ya, Urute ya. itu. Dari- Tunggu ae pokoke guys, kanca-kanca tunggu ae. Hati-hati, engko nek ketekan kene ya kowe nerak do mlayu ya kowe kudune iki ngimpet. Wis Agar ketemu aku Mas Punges hati-hati wae. kudune ngimpet. Nek ngimpet bobor. Rusak. Ya, pertanyaannya Mas. Pertanyaan pertama, waktu merintis bikin sound itu pakai modal dari mana dan dengan cara apa? Misal pinjam bank atau jual aset pribadi atau nabung dari yang kecil. Pertanyaannya kan dari jawab Sama seperti yang saya pertanyaan Pak Bokir. Oh, Pak Bokir Iya, ya tadi. sama. Itu jawabannya di Pertama pertanyaan Pak saya Bokir. tadi sudah tak jelaskan ya, terus habis itu nabung, alhamdulillah. Oke. Yang pertama tetap kredit karena orang tua ya pas-pasan. Saya pernah ingat kata-kata orang tua saya, tahu menjaluk modal, Pak, kayak ono modal. Orang tua saya bilang, lah kowe wis tak sekolahno Pak modal. Sampai sekarang masih teringat. Jadi saya nggak pernah minta orang tua. Alhamdulillah bisa berdikari sendiri
berdiri di atas kaki sendiri. Ya, termasuk orang tua itu tidak harus memodali materi ya, ternyata nyekolah itu termasuk ngei modal ilmu. Jadi hargailah orang tua kita Ya, betul. seperti itu. Jangan kadang Jangan putus ada asa. orang yang wah aku usahaku dewi, aku ora pernah njaluk wong tuaku. Jangan berpikir seperti itu karena kowe gede wae dimodali wong tua. Ya, betul iso Dipakani di Sekolahno. rumah, sekolahno. Iso dadi gede ku ya dirupati wong tua. aja ora dipakani. Lah iya, ora dadi wong. Ora Dadi monyet. Jadi ketek-ketekan. Lanjut Oke, pertanyaan lanjut. kedua dari Mas Dani. Untuk menghasilkan suara yang bagus dengan alat atau material sederhana, apa saja yang perlu diperhatikan dan dikuasai sebagai seorang penghobi sound? biar alat sederhana hasil maksimal. Ya. Alat-alatnya ya, Mas. Gini, tak Oke, telah dulu ya. Telah. Mungkin pemikirannya Mas Pak Dani. Dani. Mas Dani itu seperti ini. Alatnya itu apa Mas? Dari mixer, terus setelah itu apa, setelah mixer itu apa, mungkin aksesorinya apa, terus ya. powernya ya, itu urut-urutannya. Ya, ini sudut pandang saya atau persepsi saya pribadi ya. Bolehlah menggunakan trik saya atau trik yang lain. Kalau trik saya sendiri, kurangilah filter. Itu trik saya, itu kuncinya saya kurangi filter. Jadi dari sumber suara masuk mixer langsung cross. Saya tidak ada filter equalizer itu enggak. Jadi nanti kalau kebanyakan filter karena input itu udah di setem sendiri. Ya, udah di EQ. Ya udah EQ, udah nggak masuk mixer EQ lagi, udah filter lagi. Nanti masuk ke equalizer tambah EQ lagi. Terus cross juga EQ lagi. Power kadang sudah punya karakter sendiri. Jadi prinsip saya, trik saya itu kurangilah filter. Jadi minimalis lah. minim Di minim, filter. minim Biar filter. nggak kebanyakan filter. Nanti kalau banyak Nggak. filter repot settingnya. Ya, Itu trik kalau untuk yang misalnya yang kurang peka dengan frekuensi kan, kalau kebanyakan filter kan malah bingung. Ngiduli. Ngiduli. Gitu. Nah, untuk triknya dari Mas Lulu seperti itu. Nah, itu Nah, trik Jawabannya sederhana saya. sederhana. Terus untuk biasanya ke yang lain juga ya ada yang berbeda, itu tergantung orangnya masing-masing, tergantung gimana, itu termasuk trik. Ya, Nah, triknya masing-masing. sesuaikan kapasitas speaker yang bekerja. Jadi high, mid, low, sub itu ya di karakter speaker juga harus pelajari, karakter power juga bisa disetting sendiri. Nah, itu triknya. Yang penting minimalis lah, meminimalis filter. Filter itu adalah equalizer, itu termasuk filter. ACC lah. Terus crossover juga namanya filter. Pokoknya yang ada frekuensinya itu filter. Itu penyaring. Penyaring. Itu Trik jawabannya Mas Dani. Pertanyaan cuma 2 ini. Lanjut ke pertanyaan Mas Atar. Mas Mas Atar. Atar. Pokoknya andil terus. Andil terus sih pokoknya. Mantap terus ya. Mantap Mantap. terus sih. Oke. Pertanyaan pertama, gimana cara menggunakan sound agar awet dan tidak cepat rusak? Oke. Paling Itu lo- tadi udah dijawab ini. Oh, iya. Gunakan semampunya. Semampunya. Itu. Semaksimalnya alat kita. Jangan Misalnya- dipaksa. Jangan dipaksa. Misalnya kuatin metune mek 9 dB, ya ditokno 9 dB. Ojo. Atau ngisori sithik. Nah, ojo sik ditokno 120. Dek iki Nah. XPL-mu kan metu piro? Lah iku kowe ora krungu, gua krungu kowe guyu. Mergane kowe menangi bubrut, menangi bubrut, menangi bubrut, menangi bubrut. SPL-mu dhuwur Bocoran kok bubrut. Nek disetel kowe enak, mesti di bawah dari menangmu. Seperti itu. Menang perkara bubrut. Betul. Kembali lagi ke HP. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Didin. Nah, Mas Didin nih. Pertanyaan pertama, alasan kenapa masih pakai power Jowo padahal kalau beli build up mampu TKS? Asline Ya, asline piye? gini. Pertanyaan ya asli ini kudu delok kanca-kanca power api-api. Tetep keinginan ada ya.
Tapi saya kembali lagi karena apa ya, perawatan, repairing. Saya mikirnya di repairing, bengkel atau perawatan lah. Karena nek power Jawa rusak, paling aku modal 1.000, 50.000 beli driver dan driver beres. Ya. Semalam tak lembur langsung Jadi, besok main meneng. Nah, itu yang menjadikan saya masih memakai power Jawa. Dan nek build up wis cacat rusak, dadane yo rada larang. Nah, untuk bengkel-bengkel tertentu yang bisa bengkel tertentu, terus akhirnya jualnya kan ori apa ora lah, wis ora ori lah, sudah segelnya sudah dibuka, harganya nanti bisa turun banyak. Itu jawabannya. Kadang kalau lebih fatal itu malah kita digaransi kadang kan sampai lama juga. Iya. Masalahnya lama itu jawabannya Mas Didin. Nah, pertanyaan kedua dari Mas Didin, menurut Anda bagus apa tidak adanya grup CPS? Grup CPS. Nah, ini grup CPS itu kita berawal dari hobi. Jadi kalau kita satu yang dengan yang lain satu sama-sama saling penghobi, itu sangat-sangat grup ini bisa saling sengkuyung ya, saling sengkuyung, saling bantu membantu dalam memberikan masukan, ilmu dan lain-lain. Ya, sangat bagus karena kita satu hobi ya, satu hobi itu bukan berawal dari kita bukan berawal dari rental ya, kita berawalnya dari hobi. Jadi satu sama hobi, sama bengkel, banyaknya bengkel, sama-sama hobi elektro, sama-sama hobi pendengar. Nah, itu satu hobi ya. Iya. Tapi rata-rata kalau saya teliti ya, saya lihat ya, rata-rata semua pengusaha sound system di Jepara awalnya juga dari hobi semua. Iya juga. Iya, rata-rata. Karena kita berpikir aja, kita berpikir untuk usaha sound system itu kan nggak murah, ya kan, mahal. Sekelas soundnya Mas Lulu, mungkin kalau di total duitnya ratusan juta, ya kan. Bisa juga sih. Kalau dipikir untuk dibuat usaha yang lain, katakanlah dibuat toko sembako, kan sudah bagus, malah hasilnya kan bisa dinikmati per hari, nggak setiap main. Nah, berarti kalau nggak hobi, kalau pengusaha sound nggak hobi, aku yakin tidak mungkin membuat usaha seperti sound. Tapi ada juga loh yang nggak hobi. Oh, ada juga ya. Pasti ada karena dia basicnya memang arahnya untuk menghasilkan. Ya betul seperti itu. Tapi kan kita kembali ke budget itu ya Mas, pembelian ya. Kita kembali ke CPS tadi. Kita nggak mikir pertama memang kita nggak mikir sewa. Kita sama-sama satu hobi elektronik, hobi karaokean. Terus pokoknya intinya berhubungan dengan musik lah. Intinya hobi musik lah. Oke. Tuh jawabannya Mas Didi. Dari hobi semuanya. Awal mulanya bagus. hobi. Jawabannya tukuson. Tambah konco silaturahmi marai dadi tambah rezeki panjang umure. Aku aja nganu Mas, aku berpindah-pindah ke soundnya yang A, yang B, sound si A, sound si B, sound si C. Bosnya itu semuanya hobi. Dari beberapa sound yang dari beberapa sound saya yang operatori terus yang saya kenal, teman-teman sound di Jepara yang saya kenal rata-rata dari awal mulanya itu hobi. Duwe asalnya yo ini yo duwe sound si cilik-cilik anak di video dan ternyata pada akhirnya pengen nambah ya. Pudi-pudi. Nah, pengen nambah alat kan, karena mempunyai alat yang bagus mesti akan membawa image yang bagus pokoknya. Bagus itu. Orang yang nyewa juga pilih-pilih ya, mesti pilih yang. Jadi tidak bisa dipungkiri semua rata-rata pengusaha sound di Jepara itu saya bisa katakan itu 80% lah itu semuanya dari hobi. Ya, 80% itu ya. Ya bisa juga. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya sudah habis. Mas Didin, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya sudah habis dari Mas Didin tadi ya. Oke, itu tadi sedikit mengenai Mas Lulu dari seluk beluknya Mas Lulu dari pendidikannya, dari
tentang apapun ya tadi yang sudah terjawab semuanya. Oke, sekarang selesai sudah acara kita Q&A. Kita tutup ya. Ya, kalau ada salah, Kalau ada salah tutur kata ya, bisa saya juga lampirkan di pribadi mohon komen. maaf. Nah. Oke, dari kami kru sound system Jepara, kita mau pamit dulu. Tapi sebelum pamit, Jangan lupa. saya ingetin lagi, jangan lupa subscribe. tombol di bawah itu dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu Mengikuti notifikasi video-video kami. notifikasi video-video berikutnya dari CSJ Kru Sound System Jepara. Di like dan di share jangan lupa. Oke, dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.